Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Parsa Khalifah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai bidadari surga yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman sebagai kenikmatan di surga kelak. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penampilan fisik yang luar biasa indahnya, dan mereka diperuntukkan melayani dan dapat juga diperistri para penghuni surga kelak. Banyak riwayat dan pendapat yang menjelaskannya, baik di dalam penafsiran Al-Quran, hadis, maupun pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas, membayangkan begitu indahnya para bidadari surga, maka kenyataannya nanti mereka jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan ketika telah datang hari akhir. Namun, bagaimana dengan kaum wanita di dunia? Ternyata, para bidadari surga merasa cemburu terhadap wanita solehah. Para kaum wanita solehah yang ada di dunia kelak akan menjadi wanita-wanita surga yang lebih utama bila dibandingkan bidadari surga yang jelita. Apa yang menyebabkan itu? Nah, sebelum kita sampai ke topik utama pembahasan itu, bagi sahabat yang belum, silakan subscribe, like, and share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini, dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Sahabat, semua keistimewaan bidadari surga akan menjadikan mereka sebagai perempuan idaman dan dambaan. Hal ini digambarkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi berikut ini. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di surga terdapat perkumpulan para bidadari. Mereka menyeru dengan suara yang keindahannya belum pernah didengar semesta makhluk. Kami kekal selamanya tak akan binasa, kami senantiasa bahagia, selamanya tak akan bersedih, kami selalu lapang hati, kami tak akan pernah murka. Berbahagialah laki-laki yang mendapatkan kami dan kami mendapatkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski demikian, walaupun kaum lelaki di surga akan tertarik dengan kecantikan, keelokan, dan sifat-sifat mereka, bidadari surga dengan sebegitu banyaknya keistimewaan, mereka tidak lebih utama dibandingkan perempuan solehah yang berasal dari dunia. Karena bidadari surga tidak sempat mengalami pengalaman spiritual dan praktik ritual ibadah seperti perempuan solehah yang pernah lakukan di dunia. Hal ini seperti dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Jika para bidadari itu mengatakan demikian, maka perempuan beriman yang berasal dari dunia akan menjawab, 'Kami melakukan sholat, kalian tidak. Kami berpuasa, kalian tidak. Kami berwudu, kalian tidak. Kami bersedekah, kalian tidak.'" Sayyidatina Aisyah mengatakan keutamaan mereka kemudian mengalahkan para bidadari itu. Demi Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenai mana yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari surga. "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, bidadari asli surga ataukah wanita dunia?" Rasulullah mengatakan, wanita dunia lebih afdol daripada bidadari asli surga, sebagaimana bagian luar baju lebih bagus daripada bagian dalamnya. "Mengapa bisa demikian ya Rasulullah?" tanya Ummu Salamah. Jawab Nabi SAW, "Disebabkan karena mereka sholat, berpuasa, dan melakukan ibadah kepada Allah. Allah berikan dia hiasan cahaya di wajahnya, memakai sutra putih warnanya, dan baju berwarna hijau serta perhiasan kuning mengkilap.
Hadis ini diriwayatkan Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, nomor hadis 3141. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai kesahihan hadis ini. Terlepas dari itu, banyak ulama mengatakan bahwa bidadari asal dunia, para wanita mukminah Bani Adam, lebih indah dibandingkan bidadari asli surga. Al-Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, keadaan wanita beriman yang berada di surga lebih utama dari keadaan para bidadari. Mereka lebih tinggi derajatnya dan lebih cantik parasnya. Wanita solehah penduduk dunia, tatkala ia memasuki surga, maka itu sebagai balasan atas amal solihnya selama ini. Pemuliaan Allah untuknya disebabkan agama dan kebaikannya. Adapun bidadari yang merupakan bagian dari kenikmatan surga, maka ia diciptakan di dalam surga lantaran makhluk selainnya. Ia dijadikan sebagai balasan bagi orang beriman atas amal solihnya. Dan perbedaan besar antara orang yang masuk surga sebagai balasan atas amal solihnya dengan orang yang diciptakan untuk menjadi balasan bagi manusia yang beramal solih, maka jenis yang pertama sebagai ratu, tuan putri, dan yang memerintah. Adapun jenis kedua dengan keagungan, kedudukan, dan kecantikannya sebagaimana yang difahami antar manusia, maka kedudukan bidadari di bawah ratu. Dia menjadi pelayan bagi tuannya yang beriman yang Allah ciptakan sebagai balasan bagi orang beriman. Tafsir Al-Qurtubi dan At-Tazakkurah fi Ahlil Amwat wa Umuril Akhirah. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, wanita solehah di dunia, yaitu para istri, lebih baik dibandingkan bidadari di akhirat. Mereka lebih indah dan lebih dicintai suaminya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kelompok pertama yang masuk surga itu seperti cahaya bulan di malam purnama. Fatwa Nur A'la Ad-Darb 12/58. Wanita dunia yang masuk surga, Allah jadikan mereka bidadari mendampingi suaminya yang juga masuk surga. Asy-Sya'rani mengutip Hayyan bin Abu Jabalah radhiyallahu anhu, perempuan asal dunia yang masuk surga mengatasi kelebihan para bidadari karena amal ibadah mereka sewaktu di dunia. Ibadah baik lahir maupun batin membuat perempuan dunia, muslimah dan mukminah, istimewa dan utama. Keistimewaan dan kelebihan perempuan solehah membuat mereka lebih cantik dan elok dibandingkan kecantikan bidadari surga yang selama ini dibayangkan tak tertandingkan, sebagaimana keterangan hadis berikut ini. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga 70.000 kali lipat. Perempuan solehah jelas memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kelebihan dan keutamaan mereka berbanding 70.000 kali lipat daripada bidadari surga. Semua keistimewaan itu didapat perempuan solehah melalui ibadah dengan segala jenisnya, ibadah wajib, sunnah, individual dan sosial kepada Allah selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silakan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan khasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.